Entah ini kebetulan atau gimana, aku nggak mau jumawa. Saham Gotoh udah beberapa kali hampir menyentuh ARB-nya per video ini dibuat di tanggal 21 April 2022. Harganya udah kembali ke harga IPO-nya setelah pernah naik hampir 14%-an, yaitu di harga IPO 338. Harganya tetap bertengger di sana di 338, yaitu karena memang skema Greensill-nya sudah diaktifin. Pertanyaannya sekarang adalah sampai kapan skema Greensill ini bisa menahan harganya di 338? Semua itu bakalan kita bahas di video kali ini, oleh karena itu tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip ya. Halo teman-teman, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini, aku ucapin selamat datang. Seperti biasa, kita iklan dulu. Sebelum lebih jauh ke videonya, kalian boleh subscribe dulu channel ini. Tapi kalau kalian ragu bakalan bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu dan nanti di akhir boleh di subscribe. Setelah aku bahas tuntas di dua video sebelumnya tentang IPO Gotoh, videonya ada di sini. Kalian bisa tonton dulu videonya sebelum lanjut ke pembahasan ini supaya kita lebih nyambung untuk membahasnya. Lebih baik kayak gitu karena aku udah share analisa aku melalui dua video itu. Nah, di video kali ini kita bakalan sedikit beda untuk bahas Gotoh. Di sini aku bakalan share logika berpikir aku sampai kapan sih skema Greensill ini bisa bertahan dari gempuran banyaknya selling dari investor. Ya intinya sampai kapan Greensill itu bisa menahan beban semua ini. Udah nggak sabar kan? Ayo kita ke pembahasannya. Aku mau jelasin ke kalian dulu bagaimana kronologis secara teknikal atau grafik harga sahamnya, di mana Gotoh ini pada awal perdagangan itu sempat juga naik beberapa persen, belasan double digit, dan kemudian pelan-pelan turun hingga kalian bisa lihat di grafik kayak gini. Dan pada akhirnya nyampe pada harga pencatatan perdana sahamnya yaitu di 338. Memang Gotoh ini sempat naik sampai 440-an per lembarnya, tapi ya nggak arah berkali-kali gitu, nggak. Karena memang untuk market cap-nya ini nggak sedikit sampai 400 triliunan. Ini merupakan Big Five market terbesar di IHSG. Ini hampir setara dengan bank-bank besar market cap-nya ya. Jadi dengan market cap yang besar kayak 400 triliunan kayak gini, FYI buat kalian aja itu susah buat di ARB kan. Butuh dana yang sangat-sangat besar. Nggak bisa tuh 10M buat ARB kan saham kayak gini. Tapi intinya yang mau aku sampaikan di sini adalah beberapa hari ini harganya itu kurang lebih ya di kisaran 338. Kenapa bisa terus tertahan sampai 338? Nggak turun di bawah daripada harga IPO-nya ya karena ada skema sepatu hijau yang udah aku jelaskan. Sebenarnya bukan sepatu hijau, itu cuma terjemahanku doang, sebenarnya adalah Greensill. Nah, itulah mau kita bahas di video kali ini, sampai kapan sih ini bisa bertahan di 338. Tonton terus video ini sampai habis ya. Kenalin teman-teman, aku Habibi. Buat kalian yang belum kenal aku, di sini aku bakalan bantu buat share analisa aku tentang saham Gotoh ini. Dari keterbukaan informasi pada tanggal 20 April 2022, di sini kalian bisa lihat agen stabilisasi harga yang ditunjuk oleh Gotoh itu udah membeli saham sebanyak 1.222.000.000 sekian. Saham ini dibeli untuk menahan harga saham ini supaya nggak jatuh di bawah harga IPO-nya yaitu 338. Jadi ada agen stabilisasi harga. Jadi gampangannya gini, karena banyak yang jual, otomatis kita butuh banyak yang membeli. Dan banyak pembeli ini datangnya dari agen stabilisasi harga yang ditunjuk oleh Gotoh, sehingga harganya tetap bertahan di 338. Tapi ini nggak bisa bertahan selama-lamanya, pasti ada jangka waktunya. Dan kalian bisa lihat bahwa 1.200.000.000 itu jumlah saham yang udah dibeli oleh agen stabilisasi ini itu sebanyak 20,07% dari total saham yang dimiliki oleh agen stabilisasi ini. Dan nilai akumulasi yang udah dikeluarkan itu sebanyak 413 miliar. Nah, dari data ini kita bakal ngitung sampai kapan sih kira-kira bisa bertahan Greensill buat menahan harga ini di 338. Itu yang penting buat kalian yang udah beli saham Gotoh ini. Dan di sini aku mau nyampein ke kalian bahwa agen stabilisasi harganya adalah CIMB Sekuritas Indonesia. Ini yang ditunjuk oleh Gotoh. Dari data tadi kita bisa membentuk tabel. Kalian bisa lihat di sini ada tabel yang aku sampaikan ke kalian, ada beberapa kolom dan harganya memang di 338. Untuk baris pertama itu ada satuannya adalah thousand, makanya dalam kurung T. Di situ ada 6 miliar saham yang dimiliki oleh agen stabilisasi ini, dan yang udah dikeluarin itu sebanyak 1,2 miliar yang di bawahnya. Kemudian nilai yang dimiliki oleh agen stabilisasi ini sebanyak 2 triliun. Jadi ada pelor atau peluru itu 2 triliun buat menahan harga ini di 338. Sementara yang udah dikeluarkan oleh agen ini adalah 413 miliar. Itu berarti udah 20% daripada total peluru, biar gampang aja buat kalian ya, yang udah dikeluarkan oleh agen ini. Maka sisanya adalah 80%. Jadi logikanya sederhana, kayak gini. Kalau misalnya dalam sehari pada tanggal 20 April kemarin udah 20% peluru dikeluarkan, maka sisanya 80%. Dan 80% ini bisa bertahan kira-kira ya 80 dibagi 20% dengan asumsi setiap harinya 20% daripada peluru itu dikeluarkan. Maka 80% dibagi 20%, sisa 4 hari lagi. Maka ada total 5 hari paling cepat Greensill itu bisa menstabilisasi harga. Sisanya ya udah habis pelurunya. Itulah yang ditakutkan oleh investor yang udah hold saham Gotoh ini. Itu skema yang paling cepat ya. Ketika dana 2 triliun itu udah habis untuk membeli saham Gotoh dari gempuran banyaknya selling,
ya sisanya nggak ada lagi skema Greensill karena memang udah habis pelurunya. Mau pakai apa lagi gitu buat membelinya. Jadi ya sisanya tinggal natural aja bagaimana bid dan offer itu saling bertabrakan, saling bertemu, saling match. Jadi sisanya bagaimana bisa ARB atau mungkin ARA lagi sesuai dengan naturalnya aja. Itulah yang mau aku sampaikan di video ini, kalian bisa pertimbangkan untuk menjadi salah satu pertimbangan dalam investasi kalian. Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analisis yang aku punya, dan inilah logika berpikir yang aku mau share ke kalian, semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalian bisa like video ini atau mungkin subscribe channel ini kalau kalian merasa bermanfaat, dan bisa follow juga Instagram aku sesuai dengan nama channel ini. Gimana teman-teman? Jadi memang skema paling cepat ya, ini paling cepat. Sangat sulit kalau misalnya mencapai paling cepat, minimal ada meleset hingga beberapa hari setelahnya. Skema Greensill ini bisa bertahan hingga sampai 5 hari untuk menghabiskan seluruh pelurunya kurang lebih 2 triliun itu. Akibatnya udah nggak ada lagi pawangnya, bukan pawang yang kayak gini ya, bukan pawang hujan. Pawang yang aku maksud adalah dana yang udah disiapkan untuk menstabilisasi harga saham Gotoh ini. Lagi-lagi di sini aku hanya share analisa aku supaya nambah insight kalian, bukan menebar fear atau bermaksud apapun yang buruk-buruk tentang saham Gotoh. Kayak di konten sebelumnya aku juga udah bilang kalau aku juga nggak setuju sama bandar-bandar yang udah nyangkutin retail yang nggak ngotak kayak gitu. Apalagi bandar-bandar yang membuat grup premium berbayar yang ujung-ujungnya malah nyangkutin investor di dalamnya. Jadi aku bukan bandar saham, apalagi bandar judi atau bahkan bandar togel ya. Kalau kalian suka dengan video atau channel kayak gini, aku mohon bantuan kalian buat dukung video ini atau channel ini untuk bertumbuh dengan subscribe, komen, atau mungkin like, bahkan share ke teman kalian supaya dapat video dan insight kayak gini juga. Ini aja untuk video kali ini, kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, nambah keputusan kalian buat berinvestasi. Ingat, kembali lagi ke kalian masing-masing sesuai dengan profil risiko masing-masing. Semoga video ini bermanfaat, semoga kalian cuan, as always. Semangat terus buat kalian.